Halo anak-anakku sekalian, kelas 8 yang saya sangat sayangi, ketemu dengan saya Ridwan Agus Masni. Kali ini kita akan lakukan orientasi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa saja yang harus kita pelajari, nanti bagaimana kita harus menjalaninya, teknik pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan juga pengumpulan tugasnya seperti apa. Maka dari Baik, itu, anak-anakku untuk sekalian, lebih lanjutnya pada kita kesempatan kali simak ini, yang berikut ini. pertemuan pertama untuk pendidikan agama Islam kelas 8. Selamat datang di kelas 8. Semoga segala hal yang baik-baik ditingkatkan dari kelas 7 kemarin. Kemudian hal-hal yang buruk semoga dapat kita kurangi dan juga kita tinggalkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orientasi mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Mari kita simak bersama-sama apa saja yang akan saya uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sangat penting bagi kita ilmu pengetahuan yang diiringi dengan agama atau sebaliknya. Karena apa? Sebagaimana Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan lumpuh. Sedangkan agama tanpa pengetahuan akan buta. Maka keduanya itu harus kita miliki, harus kita gali sedalam-dalamnya. Jangan takut untuk melangkah. Karena orang yang sukses itu pasti berawal dari langkah yang kecil. Sebuah perjalanan yang ribuan mil jauhnya dimulai dari satu langkah. Nah, kemudian kita juga perlu membekali ilmu kita dengan akhlak yang mulia. Ya, manusia itu bedanya dengan binatang adalah karena ilmu. Ya, kalaulah tidak karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Nah, setelah mendapatkan ilmu, tentu kita juga harus membekalinya, mengiringinya dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Maka adab diutamakan, kemudian barulah kita melanjutkan untuk memperdalam, meninggikan ilmu kita. Anak-anakku sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hal yang akan saya sampaikan yakni biodata saya, kemudian kompetensi dan materi selama 1 semester ke depan. Nah, bagaimana teknik dan media belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, dan juga bagaimana teknik penilaiannya. Yang terakhir adalah bagaimana tagihan atau pengumpulan dari tugas-tugas yang telah saya berikan nantinya. Yang pertama, biodata. Nama saya Ridwan Agus Masni, SPD, tempat tanggal lahir saya 8 Agustus 1993, 27 tahun yang lalu, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pendidikan terakhir saya yakni S1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, bekerja tentunya di sini ya, SMP Negeri 1 Sukoharjo. Alamat saya sementara ini di Geraha Wonosari Indah, Meranggen, Polokarto. Mungkin itu. Kemudian lanjut kompetensi dan materi untuk 1 semester ke depan. Kita akan mempelajari, akan bersama-sama mengkaji sebanyak 7 bab selama 1 semester ini. Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, bab miras, judi, dan juga pertengkaran. Bab yang ketiga, yakni membahas tentang kejujuran dan keadilan. Bab yang keempat, yakni membahas tentang sholat sunnah, baik itu berjamaah maupun munfarid. Kemudian yang kelima, kita akan pelajari tentang macam-macam sujud. Yang keenam,
kita harus menguasai tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan bab yang terakhir adalah sikap rendah hati dan juga hemat. Nah, langsung saja pada bab pertama ini, yakni kita akan pelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, siswa dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu kompetensi yang harus dikuasai. Untuk kompetensi keterampilan, siswa dapat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab kedua, yakni menghindari minuman keras, judi dan juga pertengkaran, untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam ranah pengetahuan, yakni siswa dapat memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Nah, kemudian untuk kompetensi keterampilan, yakni siswa dapat menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Kemudian lanjut kepada bab ketiga, yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Maka diharapkan dan menjadi keharusan siswa dapat memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam ranah pengetahuan. Kemudian dalam ranah kompetensi keterampilan, siswa dapat menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Nah, anak-anak sekalian, memasuki bab keempat, yakni lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, di bab keempat ini, anak-anak diminta untuk mengetahui, dapat memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemudian memasuki bab kelima dengan judul jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa adalah dapat memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, siswa diharuskan dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud syahwi dan juga sujud tilawah. Selain itu pada bab ke-6, yakni pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, siswa diharuskan dapat memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Selain itu, kompetensi keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa adalah dapat menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang terakhir adalah bab ke-7, yakni membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Nah, pada bab ke-7 ini, siswa diharuskan untuk menguasai kompetensi pengetahuan, yakni memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, dan juga hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan juga hidup sederhana. Selain itu, kompetensi keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa pada bab ke-7 ini adalah siswa dapat membaca dan juga menghafalkan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 dengan tartil, dengan benar, dengan baik. Nah, itulah 7 bab yang harus kita kuasai selama 1 semester ini. Pandemi ini tidak boleh menghalangi kita untuk menyelesaikan 7 bab ini. Baik anak-anak sekalian, selain 7 bab itu yang harus kita kuasai, nah nanti karena pandemi ini, maka teknik dan media pembelajaran ini akan berbeda
daripada pada kondisi sebelumnya, kondisi normal sebelum pandemi. Oleh karena itu, insya Allah saya akan mempraktekkan teknik pembelajaran selama kalian belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh, yakni dengan menggunakan media Office 365. Insya Allah nanti akan kita setting, kemudian Google Classroom, kemudian menggunakan UK Line, dan selanjutnya bisa memungkinkan menggunakan YouTube dan juga nanti media yang lain, insya Allah kalau memang memungkinkan nanti kita modifikasi. Kemudian untuk penilaian, ini ada 3 kelompok penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Dengan cara apa? Yakni dengan cara ulangan harian dan juga penugasan. Kemudian penilaian yang kedua, yakni penilaian keterampilan dengan cara praktik. Kemudian produk. Yang terakhir adalah penilaian proyek. Yang terakhir penilaian sikap. Penilaian sikap ini ada 2 macam, yakni sikap sosial dan juga sikap spiritual. Nanti kita akan nilai semuanya ini dalam proses pembelajaran kita meskipun dari rumah. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah cara pengumpulan tugas. Nah, tugas yang telah saya sampaikan mohon untuk segera dikerjakan. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Ya, karena tidak bisa kita jamin nantinya kita akan sempat untuk mengerjakannya. Maka selagi kita sempat, selagi kita bisa mengerjakan, harus kita kerjakan meskipun deadline-nya masih lama. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan itu menumpuk derita. Hanya kita yang akan menderita nantinya kalau kita menumpuk pekerjaan kita. Nah, pengumpulan tugas akan saya lakukan, yakni dengan cara pengumpulan melalui Google Classroom, bisa melalui UK Line, bisa juga melalui nanti email insya Allah ya, dan mungkin media-media lain yang nantinya akan kita munculkan lagi. Nah, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan pada orientasi atau pengenalan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan. Semoga kita bisa menjalaninya, melaksanakannya sesuai dengan rencana kita. Nah, itu menjadi acuan bagi kita dalam pembelajaran kedepannya lagi, ya. Bagi anak-anakku sekalian, nanti kita harus menjalaninya dengan semangat, dengan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Semoga kedepannya nanti ada waktu untuk kita bisa bertatap muka sebagaimana pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.